Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Al-Khair, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dengan dosen pengampu Bapak Yupidus dengan mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber utama bagi umat muslim. Namun, ayat-ayat Al-Quran seringkali bersifat universal ataupun global, sehingga perlu peran penting hadis sebagai peran kedua. Fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas praktis, bayan tafsir, yang menjembatani teks wahyu dengan kualitas kehidupan, sehingga kita mengetahui bagaimana tata cara beribadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat, puasa, hingga urusan muamalah atau hubungan sosial. Pengertian ulumul hadis terdiri dari dua kata yang terdiri dari ulum yang berarti ilmu dan al hadis yang berarti kabar, berita atau sesuatu yang baru. Secara istilah, hadis merupakan segala sesuatu perbuatan tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bisa dibilang hadis ini bersumber langsung dari Nabi Muhammad. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui status atau keadaan sebuah hadis. Apakah hadis itu layak diterima maupun ditolak. Perkembangan ilmu hadis. Ilmu ini berkembang seiring dengan sejarah periwayatan hadis itu sendiri. Dasar-dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, kebutuhan untuk menghimpun hadis menjadi sangat mendesak. Demi menjaga kemurnian agar tidak hilang, proses ini dilakukan dengan proses yang sangat sederhana, hingga akhirnya berkembang menjadi metodologi yang sangat sistematis. Landasan hukum utama pentingnya memeriksa kebenaran sebuah informasi atau periwayatan. Ini juga tercantum dalam Al-Quran, ayat Al-Hujurat surat ke-6, tentang pentingnya melakukan tabayun atau klarifikasi. Di sini terdapat cabang-cabang ulumul hadis dari rumpun besar ilmu hadis, baik secara riwayah maupun dahliyah. Lahirnya berbagai cabang ilmu, salah satunya yang paling krusial adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini secara khusus membahas tentang perawi sebuah hadis. Di dalamnya dipelajari sejarah hidup mereka secara detail, di mana mereka lahir, berapa umurnya, dan dari mana mereka mendapatkan atau mempelajari hadis itu sendiri. Dan bukan hanya itu, ada 3 poin penting yang bisa kita petik dari kebijakan penulisan. Larangan penulisan hadis ini diawali dengan Islam dilakukan agar tidak tercampur dan tulisannya kuat. Jika tidak ada pertentangan di dalamnya, kegigihan ulama kita harus diaspirasi kegigihannya para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya yang mendedikasikan diri untuk mempertahankan kemurnian dari hadis tersebut. Dalam menjaga dan melestarikan warisan Nabi, penyempurnaannya, setiap periode sejarah selalu melahirkan tahapan-tahapan baru demi mencapai sistem yang sangat optimal. Hadis ini juga terdapat berbagai tingkatan seperti hadis sahih, yang hadis yang biasa kita lakukan. Baik, sekian dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.